Semua manusia merindukan kebahagiaan. Namun sekarang ini, kebahagiaan nampaknya dirampas oleh COVID-19 yang kelihatannya perlahan-lahan memudarkan pengharapan kita akan kuasa Allah yang dapat menolong manusia dan menopang kehidupan manusia. Janji Tuhan berkata dalam firman Tuhan, dalam Amsal 1 ayat 33, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Papua Barat rindu untuk membagikan berkat pengharapan di tengah situasi sulit saat ini. Saatnya kita bangkit dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan mari mengambil waktu 1 jam bersama dengan Allah, dengan kita mengikuti ibadah online bersama dengan tema pengharapan di balik pandemi COVID-19. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum merenungkan pekabaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di malam yang terakhir dalam KKR-Net 1 jam bersama Allah, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara di hati kami. Berkati firman Tuhan yang akan ditaburkan, agar menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan sekalian, saya sapa Anda yang berada di pantai selatan, Kaimana, Fak-Fak, selamat hari Sabat. Anda yang berada di Sorong Selatan, Jemaat Pionir Temenabuan dan sekitarnya, selamat hari Sabat. Di Wasyor, selamat hari Sabat. Manukwari, selamat hari Sabat. Sausapor, Raja Ampat, dan juga Kota Sorong dan Kabupaten. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Saya berharap Anda membawa Alkitab Anda dalam kita merenungkan pekabaran firman Tuhan pada malam ini. Malam ini adalah malam yang terakhir dalam satu seri 1 jam bersama dengan Allah. Dengan tema yang menjadi fokus pembahasan dari setiap firman Tuhan dari malam ke malam adalah pengharapan di balik pandemik COVID-19. Umat Tuhan sekalian, kita mulai memasuki satu keadaan yang baru, yang lebih dikenal dengan istilahnya adalah new normal. New normal memberikan bagi kita banyak hal. Saya mau kasih contoh. New normal mulai memberikan bagi kita satu hal di mana kita perlu untuk ikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah ini. Saya tidak tahu apakah ini new normal ataukah ini yang disebut new normal. Tapi bagi seorang hamba Tuhan, menggunakan masker ini bukan cuma memiliki makna kita mengambil bagian dalam mencegah agar wabah COVID-19 tidak terjangkit pada kita dan kita juga tidak tularkan pada orang lain. Jangan lupa, Alkitab punya makna bila mana dipasang masker begini. Seorang hamba Tuhan tidak boleh dipakai masker dalam pengertian bukan konteks wabah COVID-19, tapi terhadap firman Tuhan. Dia harus buka ini. Mulutnya tidak boleh tertutup untuk mewartakan firman Tuhan. Itu sebabnya malam ini saya ingin bukan untuk membicarakan tentang new normal, tapi saya mau kita renungkan malam hari ini sebuah pekabaran tentang New Jerusalem, Yerusalem baru, dunia baru yang Tuhan sudah sediakan, dan pekabaran firman Tuhan mengatakannya. Mari Bapak Ibu sekali lagi Anda yang ada di rumah dalam kelompok-kelompok untuk belajar Alkitab, bawa Alkitab Anda, kita buka di dalam buku Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22 akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini adalah pandemi COVID-19 pasti akan berlalu. Malam pertama kita bahas tentang dosa masuk kepada bangsa manusia oleh Adam dan Hawa.
Allah tidak menciptakan dosa. Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat, dan salah satu malaikat itu adalah Lucifer, yang kemudian memberontak menjadi setan, bapa segala pendusta. Dan dia telah menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini. Solusi Tuhan terhadap dosa adalah dia menyediakan jalan kelepasan sebagai obat penawar virus dosa. Malam kedua kita sudah bicarakan itu. Siapa dia? Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya Kisah pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Anda dan saya kita beroleh keselamatan selain di dalam Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kemudian, syarat agar kita tidak kena virus dosa adalah percaya kepada firman Tuhan. Syarat agar kita tidak kena virus dosa yang sedang merajalela di atas planet dunia ini adalah percaya dalam penurutan. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tidak cukup saya kenal Tuhan. Tidak cukup saya katakan percaya Tuhan. Bukti percaya saya adalah penurutan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, supaya terhindar dari virus dosa, harus kita miliki tanda kepemilikan Tuhan. Itulah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Kita sudah bicarakan itu pada beberapa malam yang lalu. Sabat dan rumah tangga adalah dua lembaga kudus yang menjadi sasaran setan untuk mengobrak-abrik, untuk menghancurkan, agar kita hilang kasih Allah dalam rumah tangga, agar kita hilang ingatan kita tentang Allah sebagai pencipta melalui hari Sabat, bila mana kita tidak ingat itu. Ada 3 pertanyaan penting yang punya hubungan dengan hari Sabat. Pertama adalah, kenapa Anda dan saya ada di sini? Ini bukan berarti untuk apa pertanyaan ini kita jawab dalam keadaan sekarang ini. Tujuan saya dari pertanyaan ini adalah, mengapa Anda ada di sini? Kita datang bukan secara kebetulan. Anda dan saya ada di atas planet dunia ini karena diciptakan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Sabat menolong kita untuk menyangkal dan menolak teori evolusi yang mengatakan manusia itu ada di planet dunia ini karena dia berkembang dari satu sel yang tidak sempurna kepada satu sel yang lebih sempurna. Pertanyaan kedua adalah, untuk apa kita ada di sini? Kita ada di sini untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan sebagai penebus. Dan pertanyaan terakhir adalah, kemana tujuan akhir hidup kita? Tujuan akhir kehidupan Anda dan saya bukanlah sampai di liang kubur. Tujuan akhir hidup Anda dan saya bukan melewati wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi tujuan akhir kita sesuai dengan firman Tuhan adalah Yerusalem baru, dunia baru. New normal tidak akan menuntun kita untuk tiba di dunia baru. Karena Alkitab yang dapat menuntun kita kepada Sang Juru Selamat. Itu sebabnya Sabat adalah tanda kepemilikan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar bersama-sama beberapa malam yang lalu. Bukti bahwa saya percaya dan menurut firman Tuhan adalah menerima Dia sepenuhnya, percaya kepada firman-Nya, menuruti firman-Nya, dan menyatakan itu mengalami sebuah kelahiran baru, gaya hidup baru, bukan cuma new normal. New normal artinya karena kita tidak bisa untuk menghilangkan virus COVID-19. Tapi untuk virus dosa, Alkitab memberikan bagi kita jalan untuk menempuh hidup baru adalah gaya hidup kita diperbaharui dan kita mengalami lahir baru di dalam air pembaptisan. Firman Tuhan Markus pasal yang ke-16 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisan punya hubungan dengan keselamatan.
Tadi malam hamba Tuhan telah membicarakannya. Pekabaran Injil yang ditaburkan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan pasti membawa tawanan untuk Kristus. Dan sebagaimana Matius 28 ayat 19 dan 20. Injil yang diberitakan tidak lengkap tanpa pembaptisan. Karena perintah Yesus, jadikan semua bangsa murid, baptiskan mereka dan ajarlah mereka. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, malam ini saya mau katakan bagi kita sekalian, waktunya akan tiba dan sudah semakin dekat. Kita akan mendapat pemulihan dan tinggal di satu dunia baru, di mana tidak ada lagi kesusahan, penyakit, dosa, kematian, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mari kita pegang Alkitab kita. Mari kita buka Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22 untuk menjadi pekabaran perenungan bagi kita pada malam hari ini. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 memberikan gambaran tentang warga kota kerajaan Allah, siapa-siapa yang akan berada di sana. Yang pertama, saya ingin ringkaskan. Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Yang pertama adalah mereka yang nanti tinggal di sana adalah umat-umat Allah. Wahyu 21 ayat 1 berbunyi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tuhan sudah menjanjikan langit yang baru sesuai Yesaya 65 ayat 17. Wahyu 21 ayat 3 katakan, lalu aku mendengar suara dari sorga yang berkata, lihatlah kemah Allah ada bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Apa keistimewaan bila mana kemah Allah ada bersama-sama dengan umatnya di dalam kota yang Tuhan sudah sediakan sesuai dengan Wahyu pasal 21. Alkitab mengatakan demikian. Kejadian 1 dan kejadian 2, sebelum ada dosa, Allah berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian kejadian 3 mengatakan adanya dosa, pakaian kemuliaan itu tidak lagi dipakaikan pada Adam dan Hawa, dan manusia masuk dalam satu babak baru sejarah hidup manusia di dalam dosa, penderitaan, dan sebagainya. Itu sebabnya dosa menjadi pemisah. Dan Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, kepada bangsa Israel Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah bagiku Baitul Muqaddis, Ka'bah, agar aku dapat diam di tengah-tengah mereka. Nubuatan perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Kemudian digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Tidak cukup untuk Yesus datang tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel melalui Ka'bah di padang belantara, tetapi kemudian mengalami proses inkarnasi. Allah menjadi manusia, diam di antara manusia. Matius 1 ayat yang ke-23, iman artinya Allah beserta dengan kita. Dan Wahyu 21 mengatakan, pada akhirnya kota Yerusalem baru Allah akan diam bersama-sama dengan umatnya. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Karena Tuhan Allah akan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Penduduk kota Yerusalem baru adalah orang-orang yang akan dipuaskan. Wahyu 21 ayatnya yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang tidak kita mendapatkan kepuasan jawabannya selagi kita dalam dunia ini. Tetapi ingatlah, orang-orang yang berada di dalam kota Yerusalem baru akan dipuaskan. Itu sebabnya undangan Yesus, barang siapa haus, akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Kemudian Wahyu mengatakan juga bahwa penduduk kota itu adalah mereka yang telah menang.
Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kata menang dalam bahasa Inggrisnya overcome. Di dalam buku Wahyu lebih dari 1 kali dicatat. Ada sebanyak 7 kali, 7 sebagai kata sempurna, mencatat tentang kata menang. Ini mempunyai makna adalah seseorang yang menang dalam pergumulan iman, seseorang yang menang dalam menuruti firman Tuhan selagi di atas dunia ini, seseorang yang menang dalam perjuangan besar melawan kejahatan dan dosa di atas dunia ini. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Wahyu 2 ayatnya yang ke-7. Pohon kehidupan inilah yang ketika Adam dan Hawa berdosa harus diusir dari Taman Eden agar mereka tidak tergoda untuk memakan buah pohon kehidupan. Kenapa? Karena Wahyu pasal 21 katakan daun pohon kehidupan itu akan menyembuhkan segala penyakit termasuk wabah yang sedang melanda planet dunia ini. Wahyu 2 ayat 11 berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian pertama Alkitab katakan bagi orang-orang yang percaya sama dengan tidur. Tapi kematian kedua adalah kematian kekal. Kematian upah dosa adalah maut yang kita sudah bicarakan pada malam pertama. Upah dosa adalah maut. Kematian kekal artinya berpisahnya seseorang dari Tuhan sebagai sumber hidup, dan kalau dia berpisah dari Tuhan, dia akan mengalami kematian kekal untuk selamanya. Dan Wahyu katakan, kematian kedua itu adalah kematian kekal pada waktu api neraka akan membinasakan setan dan pengikut-pengikutnya. Umat Tuhan sekalian, neraka tidak disediakan bagi Anda dan bagi saya. Neraka itu disediakan bagi iblis dan sepertiga malaikat mengikuti dia memberontak. Itu sebabnya malam ini pastikanlah buat pilihan berada di sisi kemenangan adalah pihak anak domba, itulah Kristus. Jangan sampai kita turut di dalam kebinasaan yang kekal. Wahyu pasal 2 ayat 17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan baju batu putih, dan di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Barang siapa menang, dia akan mendapatkan batu putih. Batu putih ini adalah simbol pengadilan, keputusan untuk hidup. Dan namanya akan dituliskan nama baru. Tidak ada orang yang tahu apa artinya. Nama di mana dia sendiri yang tahu. Keselamatan itu tidak bersifat kolektif. Keselamatan itu saya tidak turunkan kepada anak saya. Keselamatan itu saya tidak turunkan kepada istri saya. Keselamatan itu saya tidak turunkan kepada anggota-anggota jemaat yang saya gembalakan. Keselamatan itu bersifat pribadi. Setiap orang yang menang secara pribadi, dia akan mendapatkan batu putih, keputusan pengadilan surga untuk diselamatkan dan mendapatkan sebuah nama baru. Wahyu 2 ayat 26 berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Umat Tuhan, jangan pernah kecewa bila mana Anda melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah merasa jenuh bila mana melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan bukan hanya menyampaikan Injil. Melakukan pekerjaan Tuhan adalah juga menuruti firman Tuhan. Dan setiap orang yang dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan, sampai kesudahannya, dia akan dikaruniakan kuasa untuk menguasai bangsa-bangsa. Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, namanya tidak akan dihapuskan dari buku kehidupan anak domba Allah. Jaminan bagi kita sekalian. Pastikan bahwa ketika saya percaya, nama saya terdaftar dalam manifest daftar buku kehidupan anak domba Allah untuk menjadi jaminan bagi kita sekalian. Wahyu 3:12 berbicara, barang siapa menang, kepadanya akan kutuliskan nama Allahku,
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara umat Tuhan, pastikan bahwa kita harus menang. Kemenangan itu hanya dapat kita buat sekarang ini secara pribadi, bukan kolektif. Kemenangan itu adalah pribadi kita dalam kebebasan untuk membuat pilihan yang pasti mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Wahyu 3:21 berkata, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Setan sedang menggiring manusia untuk gila kekuasaan, untuk gila jabatan, untuk mencari agar Tuhan akan dudukan mereka di atas tahta yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pekabaran firman Tuhan malam ini. Dosa mencabut kita dari pohon kehidupan sesuai Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Tapi puji Tuhan, anugerah Allah memulihkan kita pada pohon kehidupan. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dosa menempatkan kita di bawah hukuman mati. Kejadian 2 ayat 17. Puji Tuhan, anugerah Allah memberikan kemenangan terhadap kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Dosa mencuri hak kita. Anugerah Allah menjanjikan kuasa memerintah atas segala bangsa. Wahyu 2 ayat 26. Dosa membiarkan kita telanjang. Kejadian 3 ayat 7. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, sesudah berdosa mereka telanjang. Anugerah Allah memakaikan kita dengan jubah putih bersih. Wahyu 3 ayatnya yang ke-5. Dosa menarik kita dari hadirat Tuhan. Anugerah Allah tidak membuat kita keluar dari hadirat Allah. Wahyu 3 ayat 12. Dosa membawa kita kembali kepada debu tanah. Kejadian 3 ayat 19. Anugerah Allah menempatkan kita di atas tahta Allah. Wahyu 3 ayatnya yang ke-21. Saya membaca kisah tentang salah seorang raja Prusia yang gemar untuk berjalan-jalan di tempat di mana kerajaan dia berkuasa. Suatu sore dia berjalan dan melihat anak-anak yang sedang bermain. Pada waktu dia melihat anak-anak ini sedang bermain, dia datang dekat dengan menggunakan jubahnya yang panjang, memakai topi yang tidak dapat dikenal oleh anak-anak ini. Kemudian dia keluarkan dari kantong jubahnya satu buah. Dia bertanya kepada anak-anak begini, menurut Anda buah ini milik siapa? Anak-anak yang masih kecil ini perhatikan, ini milik siapa? Ada yang katakan itu milik bapak. Dia bilang tidak. Lalu seorang anak wanita katakan begini, buah itu milik kerajaan buah-buahan. Lalu Raja Prusia kata, oh benar, ini untuk Anda. Kemudian dia masukkan tangannya dalam kantong dan dia keluarkan satu koin kerajaan Prusia. Dia katakan, koin ini milik siapa? Lalu seorang anak laki-laki katakan, itu milik kerajaan Prusia. Ah benar, ini untukmu. Terakhir dia katakan, kalau begitu saya ini milik siapa? Milik siapa saya ini? Semua diam, tidak ada yang jawab. Seorang anak remaja malu-malu angkat tangan begini. Pak, bapak milik kerajaan Allah. Dan Raja Prusia katakan, benar, bukan cuma saya. Kita semua adalah milik kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Anugerah Allah mengembalikan kita kepada status sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya keputusan kita itu penting untuk menerima tawaran status kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, siapa-siapa yang akan berada dalam kota Allah itu? Yerusalem yang baru. Mereka yang memelihara perintah Tuhan selama berada di atas dunia ini. Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Itulah sebabnya penting penurutan. Kita sudah berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang pentingnya penurutan kasih. Oleh karena Wahyu 22 ayat 7 katakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagia, bersukacita mereka yang menuruti firman Tuhan.
10 hukum moral tidak pernah dihapuskan. Karena itu adalah bukti penurutan kita kepada firman Tuhan. Dan mereka yang menurut, mereka akan berada di dalam kota Allah. Itu bukan berarti bahwa penurutan menjadi juru selamat bagi kita. Yesus telah menjadi juru selamat bagi kita. Dan bukti bahwa saya sudah dibenarkan adalah menuruti akan firman-Nya. Mereka yang berada dalam kota itu adalah mereka yang melayani Tuhan selama mereka berada di dunia ini. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pastikan bahwa kita melayani Tuhan. Pastikan bahwa kita melakukan kebenaran. Pastikan bahwa hidup ini kita memilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang, Dia akan membawa upah untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Siapa-siapa yang akan di kota Allah? Mereka yang selama di dunia ini menjaga hidupnya tidak tercemar. Wahyu 22 ayatnya yang ke-14 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota Allah. Berbahagia mereka yang membasuh jubah. Jubah adalah simbol kebenaran Kristus yang pada waktu kita buat keputusan secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipakaikan pada kita sekalian. Wahyu 22 ayat 15 berkata, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Yang berada dalam kota itu adalah mereka yang menjaga hidupnya tidak tercemar. Hidup kita harus kudus. Supaya kudus, penurutan kepada firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Mereka yang akan berada dalam kota itu adalah mereka yang tetap percaya pada janji kedatangan Yesus kedua kali. Petrus menuliskan kepada orang-orang Kristen di gereja mula-mula, memberikan sebuah perbandingan. Oleh karena menantikan kedatangan Yesus lama, kemudian para pencoma katakan, di mana itu janji kedatangan? Di mana Dia yang berjanji itu untuk datang? Ingat, Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, mereka yang berada dalam kota suci Allah adalah mereka yang tetap setia percaya kepada pengharapan janji kedatangan Yesus kedua kali. Wahyu 22 ayat yang ke-20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Yohanes menambahkan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kerinduan Yohanes untuk segera bertemu dengan Yesus. Saudara umat Tuhan sekalian, badai pandemi COVID-19 pasti akan berlalu. Badai virus dosa yang lebih mematikan daripada COVID-19 suatu saat pasti segera akan berlalu. Wahyu 21 ayat 5 katakan, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah benar dan tepat. Dosa akan segera berlalu, tapi adakah kita setia percaya kepada firman-Nya? Kita sudah belajar pada malam pertama sampai malam hari ini. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat pertama menceritakan Allah menciptakan langit dan bumi. Wahyu 21 ayat 1 katakan Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam Kejadian 1 ayat 16, Tuhan menjadikan matahari untuk menjadi alat penerang di siang hari. Wahyu 21 ayat 3 katakan, di kota Yerusalem baru kita tidak membutuhkan matahari lagi. Kejadian 1 ayat 5, Tuhan juga menciptakan pengatur waktu. Waktu petang dan waktu pagi. Wahyu 22 ayat 5, dalam kota Yerusalem baru tidak ada lagi malam di sana. Kejadian pasal 1 ayat 10, Tuhan menciptakan laut, menceraikan lautan dan daratan. Wahyu 21 ayat 1, Tuhan tidak lagi menciptakan laut di sana. Laut bukan hanya berbicara secara literal, tapi bagi Yohanes yang berada di Pulau Patmos, laut adalah
kondisi keterasingan. Laut adalah sebuah keadaan keterpisahan dari saudara seiman. Tetapi ingatlah Wahyu 21 ayat 1. Dalam kota Yerusalem baru tidak ada lagi laut, tidak ada lagi keterpisahan, tidak ada lagi keterasingan. Karena Allah sendiri akan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Kejadian 3 ayat 14-17. Karena dosa, kutukan itu diumumkan oleh Tuhan Allah sendiri. Wahyu 22 ayat 3. Dalam kota Yerusalem baru tidak ada kutuk lagi di sana. Kejadian 3:19. Karena dosa menyebabkan kematian, memasuki sejarah bangsa manusia. Wahyu 21 ayat 4. Dalam dunia baru, air mata, duka cita, kematian tidak ada lagi. Kejadian pasal 3 ayat 24. Manusia dihalau dari pohon kehidupan oleh karena dosa. Wahyu 22 ayat 14. Manusia akan dipulihkan kembali kepada pohon kehidupan untuk menikmati haknya sebagai anak-anak Allah. Kejadian 3 ayat 17. Penderitaan, sakit, kematian dimulai oleh karena dosa. Wahyu pasal 21 ayat 4. Di dalam kota Yerusalem baru tidak ada air mata, duka cita, tangisan, perpisahan, dan kematian. Saudara umat Tuhan sekalian, maukah malam ini saudara tinggal di satu dunia di mana tidak ada lagi sakit penyakit? Maukah saudara tinggal di satu dunia di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi virus, tidak ada lagi perpisahan oleh karena kematian? Maukah saudara tinggal di satu dunia di mana tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sifat kecemburuan sosial, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi kebakaran? Maukah saudara tinggal di satu dunia di mana tidak ada lagi kejahatan, kerja paksa, dan untuk saya? Asalkan kita percaya dan kita mau mengikuti Dia, menerima tawaran keselamatan yang ditawarkan bagi kita pada malam hari ini. Kepada umat Tuhan, kepada Anda sekalian yang sepanjang satu pekan ini mengikuti seri 1 jam bersama Allah, yang sudah belajar firman Tuhan dan yang mau membuat keputusan yang pasti untuk mengikuti Tuhan. Dari tempat ini, saya tidak melihat Anda, tapi saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di hati Anda. Bolehkah malam ini Anda buat sebuah keputusan yang pasti, berdiri di tempat duduk Anda? Para hamba-hamba Tuhan sudah ada di sana untuk mendoakan Anda, sekaligus untuk mencatat keputusan Anda yang akan dijalani pada besok melalui air baptisan. Malam ini, jika Roh Kudus bekerja di hatimu, jangan keraskan hati. Hidup adalah misteri. Buatlah keputusan malam ini untuk sebuah kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara umat Tuhan sekalian, pertikaian besar akan segera berakhir. Seorang penulis Kristen yang sangat terkenal, yang bernamakan sebuah pemaparan tentang klimaks daripada peperangan terakhir dan dosa akan berakhir demikian. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Satu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling terkecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak di dalam keindahan yang tak terselubungi dan yang kesukaannya sempurna akan menyatakan God is love. Allah adalah kasih. Karena Kristus sendiri, Allah yang akan mengakhiri itu. Mengakhiri dosa dan memberikan bagi kita pahala hidup kekal. Umat Tuhan, Bapak Ibu, pemirsa, di mana saja Anda berada. Sudahkah Anda bersedia untuk tinggal di satu rumah di mana tidak ada lagi malam di sana? Sudahkah Anda bersedia untuk tinggal di satu rumah di mana hati kita rindu
sejak sekarang ini untuk berada di sana. Rumah di mana tidak akan ada lagi kesusahan. Rumah akan menjadi milik Anda suatu hari nanti. Dan ketika perjalanan kita berakhir di atas dunia ini dalam perjuangan iman, kita akan tiba di rumah itu. Rumah yang Tuhan sediakan. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given a key by the carpenter of Galilee. Interest paid, the titles paid to me. Home, where there is no night. Home, where the sun's alive. The place I've been dreaming of so long. Loved one stands to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home and see. Lately I am no exception to the rule. Over the home it's so much more than the windows, walls and doors. It's warm embrace where the smiling face is awaiting you. Where there is no night, home, where the sun's alive, the place I've been dreaming of so long. Loved one stands to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home, where there is no night, home, where the sun's alive, the place I've been dreaming of so long. To welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Umat Tuhan sekalian, kiranya kerinduan kita semua untuk pulang ke rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu di malam hari ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuat keputusan demi kemenangan-kemenangan pribadi dalam persiapan kami bagi kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi, agar kami pulang dari dunia yang telah tercemar oleh karena dosa ini. Kami percaya sesuai firman-Mu, suatu saat nanti virus dosa akan segera berakhir, dan Tuhan
akan memberikan bagi setiap orang yang menurut dan percaya pahala hidup kekal di kota Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Berkati kami semua melalui firman-Mu. Secara khusus hamba mendoakan 20 calon baptisan yang sudah membuat keputusan dan berdiri pada malam hari ini. Apakah yang berada di Kaimana, yang berada di Sorong Selatan Teminabuan, yang berada di Manokwari, di Lembah Perafi, juga yang berada di kota Sorong dan di tempat-tempat lain. Meteraikan keputusan mereka. Dan besok biarlah mereka menjalani baptisan yang kudus. Biarlah surga bersuka cita untuk kemenangan daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu menjadi milik kami. Firman-Mu memberi kekuatan dan pengharapan setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.